Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak termasuk Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Capeknya. Kalau digelar apa? Cantik kali kayak ini. Gila, cantik kali. Kok bisa cantik kali ya kayak gini? Nah, ini cantik nih. Mantap kali ini mau foto nih. Nah. Di situ kita foto. Oke. Ini posenya yang bagus. Cek dulu. Ya kurang. Saya pakai ini lah. Itu ada kio kali nih. Oke, udah. Itu sekarang pilih foto. Mana ya? Ini. Nah, ini aja. Setengah. Ayo. Banyak kali. Banyak notifnya nih. Gila, banyak kali yang komen. Pasti orang yang suka ini pastinya. Kok jelek kali komennya ini? Coba ngaca dulu, Kak. Minimal mandi. Ini ngejar apa maksudnya ini nyuruh ngejar ini? Alay. Kayak gini sih komennya. Bodo amat lah, nanti apa ini orang-orang ini nggak suka, adanya yang suka itu nanti. Berapa? Si Tere ada postingan baru nih. Komen ah. Loh, kok kayak gini mukanya si Tere? Komen ah. Alay banget loh. Baik. Olahraga. Pasti nggak hate komen lagi nih, pasti nggak hate komen lagi nih. Mungkin banyak hate komennya. Jametku Proy. Heyang.
Oh, Tere! Kenapa Tere? Fokus sekali kamu tadi pagi. Kenapa sih? Enggak. Kamu Kenapa sih? Biasanya kayak gini. Biasanya kayak gini kamu kenapa? Ah, gitulah. Itu ada loh. nggak bisa diadain. Ini aku. Mana teman kita deh? Woi, pen. Jangan pakai masalah. Seorang mahasiswa ditemukan meninggal dunia pada siang hari ini pukul 1 waktu Indonesia Barat di lantai 1 kampus A dikarenakan melompat dari rooftop dengan indikasi kuat bunuh diri. Menurut informasi yang kami terima, alasan kematian diduga adalah stres yang berkepanjangan akibat pembulian yang dialami korban di media sosial, yang kemudian berlanjut pada kehidupan sehari-harinya. Pihak kampus telah memberikan pernyataan bahwa mereka akan mengadakan penyelidikan mendalam terkait kasus ini dengan harapan
dapat mengungkap faktor pemicu dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Kasus cyberbullying yang melanda media sosial saat ini menjadi perhatian serius bagi semua orang. Dalam kasus ini, korban harus menanggung beban emosional yang luar biasa akibat tindakan kejam dan penghinaan yang dilancarkan oleh individu tak bertanggung jawab di dunia maya. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan memiliki kesadaran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindakan cyberbullying ini. Dan kami berharap tragedi ini dapat menjadi pemantik bagi kita semua untuk lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Perkembangan cyberbullying di kalangan remaja. Saat ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi manusia, terutama gadget. Namun sayangnya, kemajuan teknologi ini membawa dampak yang buruk di kalangan pelajar, salah satunya yaitu cyberbullying. Berdasarkan data UNICEF pada tahun 2020, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Bapak Muhadjir Effendi, menyebutkan bahwa 45% anak usia 14-24 tahun di Indonesia menjadi korban perundungan di dunia digital atau cyberbullying sepanjang tahun 2020. Sementara itu, 20% anak Indonesia yang berusia 13-17 tahun menjadi korban perundungan di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitarnya. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak, jumlah cyberbullying terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada beberapa bentuk dari terjadinya cyberbullying, yaitu yang pertama ada flaming. Flaming merupakan teks-teks atau pesan-pesan yang dikirim secara kasar atau disertai dengan amarah dan akan mengganggu korban. Lalu ada harassment atau gangguan, yaitu pesan-pesan yang mengganggu kepada seluruh jaring media sosial korban sehingga kirim secara terus-menerus dan akan sangat mengganggu korban. Lalu ada denigration. Denigration ini merupakan hal-hal yang diumbar secara tidak betul atau nyata yang dibuat seperti hoax untuk menjatuhkan seseorang. Lalu ada impersonation. Impersonation merupakan pelaku yang berpura-pura menjadi seseorang untuk mengirim pesan-pesan atau status yang tidak baik di jejaring media sosial yang akan menjatuhkan nama korban. Lalu ada outing. Outing merupakan hal-hal pribadi atau privasi yang diumbar atau diupload seseorang di media sosial tentang orang lain. Lalu ada trickery, yaitu tipu daya. Seseorang yang membujuk korban untuk memberikan hal-hal privasinya seperti foto, teks, atau video untuk dijadikan ancaman atau teror bagi korban. Bahaya dari cyberbullying yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah yang pertama, dari korbannya. Dapat kita lihat dari korban tersebut yaitu Tere, dia mengalami dampak psikologis dan juga sosial yang dialaminya sehingga dia menyebabkan depresi sehingga menjadi bunuh diri. Dan yang kedua yaitu dari sisi pelakunya. Dari sisi pelaku dapat kita lihat bahwa pelakunya mengalami sikap yang sangat agresif dan lebih mendominasi ke pelakunya sehingga ini akan bisa menyebabkan timbal balik kepada pelaku dan juga korban. Dan yang ketiga adalah penglihat ataupun bystander. Jadi untuk teman-teman yang tidak membela dari perilaku cyberbullying ini akan merasa bahwa cyberbullying itu sudah dapat dinormalisasi di lingkungan sekitar sehingga menyebabkan cyberbullying akan terus bertingkat selama beriringnya waktu. Adapun cara untuk mencegah terjadinya cyberbullying dapat kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti yang telah disebutkan tadi bahwa cyberbullying dapat terjadi melalui sosial media. Maka sebelum memposting segala sesuatu, alangkah baiknya kita berpikir dahulu apakah postingan tersebut bersifat positif atau tidak. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya komentar-komentar negatif. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di sosial media seperti memprivasi akun sosial media. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya orang-orang yang tidak dikenal untuk melihat postingan-postingan yang ada di sosial media kita. Yang kedua, kita dapat membatasi kolom komentar. Hal ini dapat dilakukan untuk memfilter ataupun mensaring komentar-komentar yang mungkin dapat menyakiti hati ataupun perasaan kita. Yang selanjutnya, kita dapat memblokir orang-orang yang mungkin menyakiti atau berkomentar negatif terhadap postingan kita. Hal ini dapat mencegah untuk orang tersebut melakukan hal yang sama di kemudian hari. Yang selanjutnya, cyberbullying juga dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, salah satunya dengan mencuri data pribadi. Hal ini dapat kita cegah dengan tidak memberikan ataupun menyebarkan informasi pribadi di sosial media,
seperti nomor rumah, nomor rekening, alamat rumah, dan sebagainya. Cyberbullying merupakan perundungan yang terjadi di dunia maya, salah satunya melalui media sosial. Berdasarkan hasil survei UNICEF pada 2.777 remaja Indonesia, 45% dari responden mengaku pernah mengalami cyberbullying. Cyberbullying sendiri merupakan bentuk kejahatan baru di era digital yang cukup meresahkan. Melalui media sosial, pelaku sering mengirimkan ancaman, hinaan, atau gambar yang dapat menyinggung korban. Remaja kerap menjadi sasaran karena belum sepenuhnya memahami dampak tindakan di dunia digital. Padahal, cyberbullying berpotensi menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, bahkan depresi berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital agar perilaku di dunia maya tetap terjaga nilai kemanusiaannya agar tidak ada korban cyberbullying ke depannya. Sekian video edukasi dari kelompok 7. Thank you dan practice bullying.